Rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Hadirin sidang Jumat dan Allah, seiring dengan bertambahnya waktu dan usia kita, hari ini adalah hari yang berbeda dengan Jumat yang minggu lalu. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah sudah berikan jatah usia kepada kita untuk melakukan satu amal yang terbaik, yang kita tidak tahu dan di luar prediksi kita bahwa minggu depan belum tentu kita akan berada pada tempat yang sama dan belum tentu kita dapat mengamalkan amal dan ibadah yang sama. Untuk itu, manfaatkan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan Jumat kali ini betul-betul sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa antara Jumat dengan Jumat yang satu lagi dapat mengkiparati dosa kita selama 10 hari. 7 hari ke belakang ditambah 3 hari ke depan. Hadirin sidang Jumat dan Allah, sebuah PR yang sangat besar yang terjadi dan kita lihat fenomena saat ini, yaitu munculnya dan semaraknya pelecehan dan pencabulan terhadap anak. 1 hari yang lalu kita mendengar di media dan melihat di media ada seorang anak yang dia depresi karena dia dipertontonkan videonya oleh teman-temannya sedang mencabuli seekor kucing. Karena dia tidak kuat dan video itu viral, akhirnya si anak tersebut tidak bisa makan dan tidak bisa minum, akhirnya dia meninggal dunia. Itu terjadi di Tasikmalaya. Di Jombang ada seseorang sebagai figur otoritas di salah satu pesantren terbesar, dia mentransfer energi kepada santriwatinya agar si santriwati ini memiliki keahlian untuk bisa menyampaikan atau bisa menyembuhkan seseorang. Cara dia menyampaikan transfer energinya adalah harus melalui proses pelecehan dan melalui pencabulan, yaitu dengan cara membuka seluruh pakaian yang ada di wanita itu. Yang sebelumnya juga telah terjadi di Bandung, itu pun sama dengan motif-motif dan modus-modus yang berbeda. Di Banyuwangi ada sebuah proses pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak dengan modus virginitas, yaitu cek tentang kewanitaan. Lalu di Tarakan itu pun terjadi bagaimana seorang guru ingin mentransfer spermatozoanya kepada anak didiknya agar si anak didik itu menjadi pintar dan cerdas. Semua kasus-kasus ini adalah bom waktu yang ada kemungkinan nanti ke depan kita tidak tahu berada pada lingkungan yang terdekat dengan kita. 2015 pernah jadi ataupun pernah ada sebuah riset, ada sebuah penelitian dari seorang sosiolog. Dia sengaja meriset, ternyata gejala-gejala pelaku dan korban itu tidak lepas daripada sebuah gangguan-gangguan rumah tangga. Hal ini akan terjadi pada saat kita pun di suatu saat ketika rumah tangga kita tidak stabil, rumah tangga kita itu tidak harmonis, maka akan meletupkan bintik-bintik noda-noda yang seperti ini. Kasus-kasus pelecehan seksual, pencabulan, ataupun kasus apapun, ini tidak lepas dari sebuah tarbiyatul aulad. Bagaimana kita mensinergikan, membuat sebuah framing kepada keluarga, terutama anak kita. Ini akan menjadi gambaran bagi kita semuanya, yang mungkin kita sekarang nonton. Suatu saat kita tidak tahu bahwa tontonan itu akan berada dalam lingkungan yang kita mungkin berdoa kepada Allah tidak akan terjadi kepada diri kita. Tetapi kita tetap harus memberikan sebuah defensif yang sangat kuat agar ternyata perlakuan-perlakuan yang terjadi seperti sekarang yang terlihat ini tidak terjadi kepada keluarga kita. Hadirin sidang Jumat dan Allah. Dulu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Dia membawa anaknya yang nakal, membawa anaknya yang liar, membawa anaknya yang brutal. Si anaknya tidak bisa dinasihati, anaknya selalu membantah pada orang tuanya, anaknya selalu melawan. Karena hasil interview, korban rata-rata bermasalah di dalam komunikasi antara orang tua dengan anak. Hampir semua korban hasil interview psikolog itu rata-rata mereka memiliki gejala-gejala, yaitu salah satunya adalah tidak jalan komunikasi.
dan 70% komunikasi yang tidak terjadi antara anak dengan ayah. Karena hampir semua kasus yang terjadi di bawah Kementerian Agama 77%, 66% itu terjadi di boarding school. Dan ternyata ketika anak diinterview itu tidak terjadi komunikasi yang bagus antara anak dengan ayah, antara anak dengan ibu. Dan terutama 77%-nya terjadi komunikasi yang tidak jalan antara seorang ayah dengan anak. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, hebatnya kata Umar bin Khattab ketika beliau pun dihadapkan kepada seorang anak yang nakal. Lalu kata Umar, undur abaka, lihat ayahnya. Karena 70% kasus anak ada dalam pengawasan seorang ayah terhadap anak. Kita tidak mendiskriminasikan, tetapi ini adalah sebuah real yang terjadi dengan modus-modus memakai meta fakta, yaitu hipnotis tingkat tinggi, sehingga anak dihamili tanpa sadar dan dia sadar setelah dia itu melahirkan. Ini harus menjadi catatan. Artinya, ketika Rasul dihadapkan kepada seorang ataupun kasus, lalu kata Rasulullah, ya Rasulullah, alimni fauzi, ya Rasul, ajarkan kepada saya. Ini anak saya nakal, katanya. Anak saya ini lihat, anak saya tidak bisa diarahkan. Lalu kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan ada 3 faktor ketika kalian itu ingin anak kalian itu soleh, ingin anak kalian gemuk, ingin anak kalian itu betul-betul dia itu tidak lihat. Kata Rasulullah, yang pertama, la tatakallam bi kalamin ta'adilu minhu godan. Yang kedua, tidak kunta fi sholatika fasholli sholatan wada'in. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, ajmul yaksha ma baina fi aidinas. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, apa 3 poin itu nanti kita sampaikan dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, tidak mungkin Rasul menyampaikan sesuatu tanpa wahyu, dan tidak mungkin Rasulullah beliau tidak memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Mungkin kejadian ini terjadi ratusan tahun yang lalu, tetapi mungkin hal ini pun terjadi pada keluarga kita. Terkadang penghasilan kita cukup, tetapi begitu kita bermasalah dengan anak, maka itu tidak cukup untuk membuat bahwa gaji itu dapat sesuai dengan bagaimana kita menghadapi anak kita. Banyak kasus-kasus yang dihadapi, ada anak ataupun ada orang tua yang dia mengadu, anaknya S3 sudah doktor, tetapi dia tidak jalan komunikasi dengan ibunya. Sampai dia di PH tidak menjawab beberapa bulan. Ada yang sampai anaknya dia itu lebih mementingkan istri dan suaminya daripada orang tuanya. Hadirin sidang Jumat dalam Allah, inilah solusi yang akan menjaga mudah-mudahan keturunan kita dan anak cucu kita betul-betul terjaga sesuai apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kalau anak kita ingin terarah, maka kata Nabi, la tatakallam bi kalamin ta'adilu minhu godan. Yang pertama adalah berkomunikasi yang baik dengan anak. Karena anak kalau sudah tidak bisa berkomunikasi, maka dia akan diam. Dia akan percaya pada orang lain. Pada saat anak dia itu tidak jalan dengan kita, maka anak akan mencari dengan siapa dia cocok berkomunikasi. Ada seorang profesor doktor, dia di kampusnya dihormati, dia di tempat ngajarnya, dosen itu kemudian selalu dia itu disalami. Dan setiap mahasiswa dia itu usul tangan. Tapi begitu dia datang ke rumahnya, anaknya dia itu melemparkan tangannya. Dia tidak bisa berkomunikasi. Akhirnya si anaknya masuk kamar dan dirinya termenung. Apa yang salah? Karena anak tidak butuh gelar dan jabatan kita. Anak tidak butuh gelar dan jabatan kita. Anak hanya butuh berkomunikasi dengan kita. Gelar yang panjang tidak menjamin akan itu terjadi connecting dengan anak kita. Jabatan yang tinggi tidak mungkin atau tidak menjamin itu pun terjadi connecting dengan anak kita. Dan Rasul memberikan solusi. Apabila jalan komunikasi, anak akan diarahkan, anak akan taat. Tapi apabila tidak jalan komunikasi, maka anak akan diam. Dia lebih percaya sebagai figur otoritasnya adalah temannya, dan dia tidak akan percaya figur otoritasnya adalah yang ada di luarnya. Maka dia akan lebih percaya pada orang yang ada di jalanan. Dia akan lebih percaya pada orang-orang dan teman-teman yang dia tidak berpendidikan.
Yang pertama antara suami dan istri, yang kedua antara orang tua dan anak, dan yang ketiga antara saudara. Bapak-bapak, coba perhatikan bagaimana Nabi Yusuf itu dilemparkan ke sumur karena itu tidak jalan komunikasi dengan adik kakaknya. Bagaimana Habil dibunuh oleh Qabil karena itu dengan adik kakak saja komunikasi harus jalan, tidak jalan, itu menyebabkan seperti itu. Ini PR yang sangat luar biasa. Apalagi kalau anak sudah tidak berkomunikasi dengan orang tuanya. Itulah yang pertama. Jadi ada komunikasi kita dengan istri, komunikasi kita dengan anak, komunikasi anak dengan saudara. Dan itu akan menjamin, kata Rasulullah, anak itu akan mudah diarahkan. Poin yang kedua kata Rasulullah, idza kunta fi sholatika fasholli sholatan wada'an. Maka perbaiki sholat kita. Apabila sholatnya bagus, maka dia akan beres. Apabila sholatnya rusak, maka semua rumah tangga pun akan rusak. Kuncinya, rumah tangga yang rusak itu karena sholat yang rusak. Anak yang rusak karena sholat yang rusak. Tapi kalau kita sholatnya dibetulin, sedikit step by step, anak kita akan baik seiring dengan sholat kita diperbaiki. Dan Rasul tidak mungkin menyampaikan ini kalau beliau tanpa wahyu. Kata Rasul, idza sholat tidak kunta fi sholatika fasholli sholatan wada'an. Apabila engkau sholat, maka sholatlah seperti engkau akan mati besok. Artinya kita betul-betul khusyuk, kita betul-betul memperhatikan apapun aspek, kata Rasulullah. Apabila rusak sholatnya, faqad khaba wa khasara, maka dia akan rugi dan dia tidak akan sukses. Wa idza sholat, apabila beres sholatnya, maka qad aflaha man jaha, orang itu akan sukses mendidik anaknya dan anak pun akan dia menjadi yang diharapkan. Simpel Rasul menyampaikan, anak ingin baik, anak ingin soleh, bereskan sholat kita. Jangan berbicara oleh orang yang tidak sholat. Orang yang sholat saja tidak beres, itu bisa tidak beres di dalam keluarga. Dan yang terakhir kata Rasulullah, ajbil yaksa ma baina fi ainihi. Jangan kau bandingkan anak Anda dengan anak orang lain, termasuk dengan adik kakaknya. Karena setiap anak dalam satu kaki itu akan memiliki karakter dan rezeki yang berbeda-beda. Terkadang kita pun tidak sama dengan adik kita. Kita pun tidak sama rezekinya dengan kakak kita. Kakak kita mungkin belum punya apa-apa, tapi kita sudah memiliki sesuatu. Maka kata Rasulullah, membanding-bandingkan anak, maka anak akan liar. Membanding-bandingkan anak, maka anak akan hitam. Tapi terimalah anak menurut kemampuan dan yang diberikan oleh Allah. Bahasanya di situ, ajbil yaksa ma baina fi ainihi. Engkau jangan bandingkan apa yang ada di orang, apa yang kau miliki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin sidang Jumat dengan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 solusi dari Nabi akan menjaga keluarga kita, anfusakum wa ahlikum nar. Dan mudah-mudahan anak turunan kita betul-betul akan menjadi sebuah qurrata a'yun nanti untuk kita selanjutnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna auladan sholihin hafidina lil Qur'an was sunnah wa fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amal sholihan tardahu wa asli dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni ilaika minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli